Bab 261. Apakah itu sebuah ilusi? Apakah itu sebuah ilusi? Kesembilan ruang di dalam ruang tanpa batas bekerja tanpa henti di bawah keadaan luar biasa, terombang-ambing di ambang keseimbangan. Keseimbangan antara penahanan dan keruntuhan sangat rapuh, seperti benang tipis yang menyatukan kekuatan-kekuatan yang bergejolak. Kemudian, pada momen penting, Chang Xiao, yang telah lama tenggelam dalam kultivasinya, mengalami reaksi tiba-tiba dan hebat. Wujud fisiknya membengkak seolah dipenuhi kekuatan eksplosif, membangkitkannya dari trans meditatifnya. Bersamaan dengan itu, Qi ungu yang naik dari timur, yang telah mengalir melalui tubuhnya dengan kecepatan luar biasa, tiba-tiba berhenti. Chang Xiao langsung menyadari hal itu. Dantiannya, yang tadinya kosong, kini tanpa alasan yang jelas meluap, hampir meledak. Qi spiritual telah melonjak ke dalam dantiannya hingga hampir meledak. Rasa takjub yang mendalam menyelimutinya. Bagaimana mungkin transformasi yang luar biasa seperti itu terjadi hanya dalam satu malam? Dengan tegas, dia segera menghentikan aliran Qi ungu yang naik dari timur. Semburan Qi ungu dari seluruh penjuru dunia berhenti mengalir deras ke dalam dirinya. Sungguh menakjubkan, itu adalah tindakan sederhana untuk mencegah bencana yang mengancam. Tanpa disadarinya, ia mendengar erangan samar dari Bing Er, wajahnya meringis karena ketidaknyamanan sesaat, alisnya berkerut kesakitan. Namun, penderitaan sesaat ini segera berganti menjadi ketenangan dan kenyamanan. Ia menghela napas lembut, ekspresinya menjadi tenteram. Karena khawatir, Chang Xiao bertanya, "Bing Er, apa yang mengganggumu?" Bing Er tampak bingung saat menjawab, "Tiba-tiba aku merasa tidak enak badan, seolah-olah tubuhku akan meledak. Namun, sekarang aku merasa baik-baik saja, bahkan nyaman. Ini agak aneh." Merasa lega karena Bing Er tampaknya telah kembali normal, Chang Xiao menepis kekhawatiran awalnya. Namun, dia tetap tidak menyadari bahwa katalis di balik perubahan yang tak dapat dijelaskan ini tidak lain adalah Qi ungu yang naik dari timur miliknya. Saat mengalir di dalam tubuh Bing Er, Qi ungu itu bertindak sebagai magnet, menarik Qi ungu dunia. Lebih jauh lagi, Qi ungu itu memenuhi tubuh Chang Xiao dan ruang tanpa batas. Ketika dia tiba-tiba menghentikan Qi ungu yang naik dari timur, gelombang terakhir Qi ungu memilih untuk berkumpul di Jing dan Mei Bing Er, sebuah peristiwa yang membuatnya merasa sakit sesaat dan berada di ambang pelepasan energi yang eksplosif. Namun, pada saat berikutnya, sejumlah besar Qi ungu yang berada di dalam diri Bing Er tiba-tiba menghilang tanpa penjelasan. Ia mengalami transformasi mendadak, lalu kembali ke keadaan normalnya. Bing Er, yang mengalami fenomena ini secara langsung, tetap bingung, sama sekali tidak menyadari teka-teki yang telah terjadi. Di sisi lain, Chang Xiao sama sekali tidak mengerti mengenai transformasi Qi spiritual yang mengejutkan ini. Dia tidak memiliki firasat bagaimana Qi spiritual dapat mengalami perubahan dramatis seperti itu. Terlebih lagi, dia tidak menyadari bahwa seandainya Bing Er adalah individu biasa, dia seharusnya sudah hancur berkeping-keping setelah kejadian aneh ini. Adapun rasa nyaman yang dirasakan Bing Er, itu bukanlah ilusi. Dia telah merasakan kelegaan yang nyata. Masuknya energi spiritual yang besar telah memenuhi Jing dan Mei-nya, yang telah lama kering dan tandus. Seluruh dirinya telah sepenuhnya diberi nutrisi oleh aliran energi ini. Akan sangat aneh jika dia tidak merasakan manfaat yang mendalam. Chang Xiao telah memberikan Qi spiritual kepada Bing Er dalam upaya untuk membersihkan Jing dan Mei-nya. Namun, ia menganggap Bing Er sebagai individu biasa yang tidak memiliki kemampuan kultivasi apapun. Akibatnya, kecepatan pemberian Qi spiritualnya terlalu lambat. Terlepas dari kemampuan luar biasa Qi ungu yang naik dari timur, tingkat kultivasi Chang Xiao yang relatif sederhana membuat upayanya yang berulang kali menjadi tidak berarti jika diterapkan pada konstitusi Bing Er yang tangguh. Meskipun telah memfasilitasi pemulihan sampai batas tertentu, pemulihan penuh masih merupakan perjalanan yang berat. Namun, masuknya Qi spiritual secara tiba-tiba memiliki dampak yang tak tertandingi. Qi itu membanjiri Jing dan Mei yang hampir kering dengan kelembapan yang melimpah, menghasilkan hasil yang sangat positif. Setelah yakin bahwa Bing Er kini stabil, Chang Xiao mengalihkan perhatiannya ke ruang tanpa batas. Apa yang ia temukan di dalamnya membuatnya benar-benar tercengang. Bagian dalam ruang tanpa batas dipenuhi oleh lautan Qi ungu yang luar biasa, begitu terkonsentrasi sehingga hampir mengambil bentuk yang nyata. 9 ruang berusaha keras untuk menyerap dan mengubah aliran masuk ini menjadi nutrisi yang mereka butuhkan. Sungguh menakjubkan, terlepas dari upaya keras mereka, volume Qi spiritual di dalam ruang tanpa batas tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. "Apa-apaan ini?" seru Chang Xiao, ketidakpercayaannya semakin meningkat. Chang Xiao benar-benar bingung dengan kejadian yang tak dapat dijelaskan itu. Terlepas dari pengalaman dan pengetahuannya yang luas, ia mendapati dirinya bergulat dengan misteri malam itu.
Bagaimana mungkin transformasi yang begitu mendalam dan bertentangan dengan alam bisa terjadi, gumamnya, suaranya terdengar tidak percaya. Meskipun dia adalah seorang kultivator berpengalaman, dia tidak dapat memahami perubahan besar yang terjadi dalam semalam. Kemajuannya melalui tingkat pertama tahap asal langit hingga hampir mencapai tingkat kedua sungguh menakjubkan. Ki spiritual yang memenuhi ruang tanpa batas tampak berada di ambang ledakan dahsyat. Jika aku bisa mengulangi ini setiap hari, aku akan mencapai terobosan setiap hari, gumam Chang Xiao, sedikit senyum menghiasi bibirnya sambil mengusap rahang bawahnya. Kalau begitu, aku hanya butuh 10 hari untuk kembali ke alam King Yun. Optimismenya terpancar, membayangkan masa depan yang dipenuhi kemajuan pesat. Namun, ia tetap tidak menyadari bahwa ia hanya sedang larut dalam lamunan yang menyenangkan. Transformasinya yang tampak ajaib itu adalah hasil dari merawat Jing dan Mei milik Bing Er. Tanpa disadarinya, selama proses ini, ia telah memasuki keadaan mental yang unik, menyatu dengan alam itu sendiri. Memasuki kondisi seperti itu adalah pengalaman yang mendalam, mendorongnya ke dalam keadaan kultivasi yang intens. Satu hari yang dihabiskan dalam keadaan meditasi yang dalam ini menghasilkan kemajuan yang setara dengan 100 hari latihan normal. Terhanyut dalam transkultivasi yang mendalam ini, Chang Xiao sama sekali tidak menyadari sekitarnya, tubuhnya dengan mudah meningkatkan kemampuan bela dirinya. Meskipun Bing Er tampak biasa saja di permukaan, Jing dan Mei-nya menyembunyikan kedalaman yang sedalam samudra terluas. Saat Chang Xiao tetap tank immerset dalam hubungannya dengan alam, kebangkitan kekuatan laten dalam diri Bing Er secara tidak sengaja memicu serangkaian peristiwa luar biasa. Tanpa mereka sadari, sebuah pusaran surgawi yang menghubungkan langit dan bumi muncul. Dibantu oleh Ki Ungu yang naik dari timur, pusaran ini dengan cepat melenyapkan semua Ki Ungu yang tersebar di seluruh dunia dalam hitungan detik. Tak seorang pun di antara mereka memahami transformasi mendalam yang telah terjadi. Meskipun mereka menuai beberapa keuntungan, insiden ini juga menimbulkan bayangan bahaya yang mengancam. Seandainya bukan karena ruang tanpa batas milik Chang Xiao yang mampu menampung gelombang Ki Ungu yang meluap, dan Bing Er yang tanpa sengaja menyerap sisa-sisa terakhirnya, keduanya akan menghadapi kematian yang akan segera terjadi dan meledak, karena tidak mampu menahan masuknya energi spiritual yang luar biasa. Kembali ke keadaan seperti itu bukanlah hal yang mudah. Hal itu membutuhkan perpaduan antara kesempatan, keberuntungan, keadaan, dan waktu yang tepat, dengan semua faktor ini selaras dalam harmoni yang sempurna. Cita-cita luhur Chang Xiao berada di ambang ketidakmungkinan. Terlepas dari bahaya yang ditimbulkan oleh perkembangan tak terduga ini, Chang Xiao muncul sebagai penerima manfaat utama. Bing Er juga menikmati bagian keuntungannya. Terutama, pemulihannya akan cepat dan tuntas dalam beberapa hari mendatang, berkat suntikan energi kehidupan murni. Sambil mengamati energi spiritual yang melimpah di dalam dirinya, Chang Xiao memancarkan kepercayaan diri. Dia bergumam pada dirinya sendiri, setelah lelang hari ini, aku akan mencoba menembus ke tingkat kedua. Setelah mandi cepat dan mengucapkan beberapa kata perpisahan kepada Bing Er, ia bersiap untuk pergi. Saat sosok Chang Xiao perlahan menghilang dari pandangannya, mata Bing Er yang besar dan ekspresif berkedip penuh pertimbangan, seolah menyimpan perasaan yang tak terucapkan. Dia tampak seperti hendak mengatakan sesuatu tetapi akhirnya tetap diam. Sambil mengerutkan alisnya, Bing Er berbisik pada dirinya sendiri, mengapa aku memiliki perasaan aneh tentang kakak Xiao? Seolah-olah tubuhnya berlumuran darah, sesuatu yang meresahkan. Apakah ini hanya imajinasiku? Pasti begitu. Bab 262. Rahasia. Niat untuk membunuh. Rahasia. Niat untuk membunuh. Chang Xiao, yang menyamar sebagai Feng Ziling, dengan cermat memilih tempat terpencil ini untuk menyembunyikan identitas aslinya. Dia sering mengunjungi tempat tersembunyi ini berkali-kali, dan karena letaknya yang tidak mencolok, penyamarannya tetap tidak terdeteksi. Menjaga kerahasiaan identitasnya adalah hal yang utama, sehingga membutuhkan kehati-hatian yang maksimal. Namun, ketidakpastian hidup selalu membayangi. Saat Chang Xiao menyelesaikan transformasinya dan bersiap untuk pergi, hembusan angin yang tak terduga menerpa daerah itu, disertai dengan suara laki-laki yang jahat dan menghina. Sungguh di luar dugaan. Satu-satunya pewaris Jenderal Cha yang terhormat, pemimpin, 3 penguasa kota, yang terkenal di seluruh ibu kota, ternyata juga merupakan dalang sebenarnya di balik aula Lingbao. Haruskah aku memanggilmu Tuan Cha atau Raja Feng? Suara itu penuh dengan ejekan dingin, bercampur dengan sedikit kenikmatan sadis. Terdengar seolah-olah pembicara telah menemukan harta karun yang tak ternilai harganya di tangan seseorang yang lemah, campuran antara kejutan, kegembiraan, dan niat jahat untuk merebut semuanya. Chang Xiao, yang diliputi kecemasan dan terkejut oleh pengungkapan tersebut, mendapati dirinya merenung, aku sudah sangat berhati-hati, namun aku malah terbongkar, Perlahan,
dia berputar untuk menghadapi sumber suara itu, sambil terus memperluas kesadaran spiritualnya untuk meliputi sekitarnya. Muncul dari balik bayangan, sesosok berjubah serba hitam berjalan dengan santai, tangan tersembunyi di belakang punggungnya. Wajahnya menampilkan senyum jahat, memancarkan aura kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. Di matanya, Chang Xiao tampak tak lebih dari mangsa yang menunggu untuk ditangkap, dengan mudah terjerat hanya dengan mengulurkan tangan. Sikapnya memancarkan kesombongan yang pasti akan membangkitkan keinginan siapapun untuk melayangkan pukulan keras ke wajahnya yang kurang ajar. Dengan sikap dingin dan acuh tak acuh, Chang Xiao bertanya, siapa yang berani berbicara padaku? Pria yang diselimuti pakaian hitam itu tak kuasa menahan tawa, tatapannya tak pernah lepas dari wajah tenang Chang Xiao. Ia memberikan pujiannya dengan nada mengejek, memang benar, Tuan Cha, Raja Feng. Bahkan dalam keadaan genting seperti ini, ketenangan Anda sungguh luar biasa. Anda telah meninggalkan kesan yang mendalam pada saya. Haha. Tak terpengaruh oleh provokasi pria itu, Chang Xiao tetap tenang dan mengulangi pertanyaannya, saya hanya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Suaranya terdengar tenang dan tanpa gejolak. Meskipun ia berada dalam posisi yang lebih rendah, sikapnya memancarkan aura kepercayaan diri dan kebanggaan, layaknya seorang penguasa yang menegur rakyatnya. Sikapnya membawa aura martabat yang tak perlu diragukan. Dalam hatinya, Chang Xiao merasakan gelombang kelegaan. Pria berbaju hitam itu berdiri sendirian, dan ketika pertama kali muncul, wajahnya yang lelah menunjukkan bahwa ia baru saja bangun tidur. Waktu yang tepat ini menunjukkan bahwa pria itu menemukan lokasi persembunyian Chang Xiao murni karena kebetulan. Namun, pria itu tampak kesal dengan nada bicara Chang Xiao yang terkesan kurang ajar. Asteris, kau sudah terperangkap dalam genggamanku, namun kau berani berbicara seperti itu padaku, kau jelas perlu memahami arti malapetaka yang akan datang, asteris. Namun, saat ia sedang memikirkan balasannya, Chang Xiao tiba-tiba berbicara lagi. Dengan mata berbinar penuh wawasan, Chang Xiao menyela, seni pernapasan kura-kura. Kau termasuk sekte matahari. Terkejut, pria itu menjawab, memang, Anda benar. Luar biasa Anda dapat mengetahui afiliasi saya dari teknik pernapasan saya. Mengesankan, meskipun pada akhirnya sia-sia. Bahkan jika Anda lolos, bagaimana dengan keluarga Anda? Aula Lingbao atau rumah Cha, tak seorang pun akan lolos dari takdir mereka. Bukankah begitu? Chang Xiao mengangguk perlahan dan terukur, lalu menjawab dengan acuh tak acuh, sejujurnya, aku belum pernah berpikir untuk melarikan diri. Sama sekali tidak ada gunanya. Gelombang niat membunuh yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Orang ini telah menangkapku, dan niatnya jauh dari baik, terlebih lagi, dia berasal dari sekte cahaya bintang, terlepas dari bagaimana orang memandangnya, dia pantas mati. Chang Xiao menyimpulkan. Mengingat keadaan ini, bagaimana mungkin aku bisa pergi tanpa menghadapi dan melenyapkan ancaman ini? Rasa puas menyelimutinya saat ia melanjutkan bicara, jadi, dia menggunakan jurus pernapasan kura-kura dari sekte cahaya bintang, tampaknya dia sedang beristirahat sambil berlatih teknik ini di sini. Kesadaran spiritualku dapat membedakan keberadaan makhluk hidup, tetapi jurus pernapasan kura-kura dapat membuat praktisinya hampir tidak dapat dibedakan dari mayat, tidak heran aku tetap tidak menyadari kehadirannya. Chang Xiao merasa bingung dengan kemunculan tiba-tiba pria itu, yang mendorongnya untuk mengajukan pertanyaan. Yang mengejutkannya, pria berbaju hitam itu menunjukkan keberanian yang luar biasa dengan secara terbuka mengkonfirmasi afiliasinya. Meskipun tak terduga, pengungkapan ini memberi Chang Xiao kejelasan yang sangat dibutuhkan. Asteris, aku sudah sangat berhati-hati, jadi bagaimana orang ini bisa menangkapku? Asteris, Chang Xiao bertanya pada dirinya sendiri dalam hati. Asteris, jawabannya terletak pada jurus pernapasan kura-kura dari sekte cahaya bintang, mengingat tingkat kultivasiku saat ini, sangat wajar jika aku tidak dapat mendeteksinya. Asteris. Meskipun penemuan ini sedikit banyak memecahkan misteri tersebut, hal itu juga meningkatkan kewaspadaan Chang Xiao. Dia menyadari perlunya memantau dengan cermat setiap informasi yang berkaitan dengan sekte cahaya bintang ke depannya. Bagaimanapun, pendekatan yang bijaksana seringkali menjamin keamanan jangka panjang. Seperti kata pepatah, perahu yang berhati-hati akan tetap aman selama 10.000 tahun. Di tengah perenungan Chang Xiao, pria berbaju hitam itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, apa ku dengar dengan benar? Kau bilang kau tidak berniat melarikan diri. Hahaha, katanya sambil mengejek. Apakah ini berarti Tuan Cha ingin menahanku selamanya? Feng Monarch, apakah kau bermaksud mengakhiri hidupku? Ah, impian seorang idealis. Pria itu sengaja memanggil Chang Xiao dengan sebutan, Tuan Cha, dan kemudian, Raja Feng, sebuah pengingat halus bahwa dia mengetahui rahasia terpenting Chang Xiao. Sebagai balasannya, Chang Xiao memberikan senyum dingin dan penuh teka-teki, tetapi tetap diam.
Namun, matanya berubah menjadi bola mata yang tajam, dipenuhi tekad yang tak tergoyahkan. Pada saat itu, semangat Chang Xiao melonjak, mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh keberadaannya, tubuh, hati, niat, jiwa, dan roh, beroperasi pada tingkat intensitas yang luar biasa. Siapapun pria ini, Chang Xiao tidak berniat membiarkannya meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Rahasianya telah menarik perhatian terlalu banyak orang di sekitarnya, dan jika pria ini lolos dengan mengetahui rahasia itu, akan mendatangkan bahaya yang tak berujung bagi dirinya dan rekan-rekannya. Sikap santai pria itu saat berjalan maju menyampaikan rasa percaya diri yang tak tergoyahkan. Jelas terlihat bahwa ia memiliki banyak keterampilan unik dan hebat. Tanpa diragukan lagi, mata birunya yang tajam mengisyaratkan penguasaan seni bela diri, setidaknya di puncak tahap asal langit. Pria itu telah dengan tajam menyadari kelemahan relatif Chang Xiao dan menunjukkan keyakinan bahwa Chang Xiao tidak menimbulkan ancaman baginya. Karena itu, ia dengan santai melangkah maju, memancarkan aura yang berani dan percaya diri. Hari ini, tampaknya kita ditakdirkan untuk pertarungan hidup dan mati, Chang Xiao menyatakan, matanya dipenuhi tekad yang semakin kuat. Dia terus menyelidiki, bertujuan untuk mengetahui identitas sebenarnya dari musuh misterius ini dan apakah dia menyembunyikan bala bantuan di dekatnya. Mungkin akan lebih bijaksana jika kau memanggil rekan-rekanmu. Saran Chang Xiao, dengan nada yang semakin menunjukkan akan adanya konflik yang akan segera terjadi. Kau tidak akan menyesali kurangnya dukungan saat nyawamu dipertaruhkan. Sebagai tanggapan, pria berbaju hitam itu, dengan desahan yang dibuat-buat dan alis berkerut, menyarankan jalan alternatif. Sepertinya Feng Monarch menyimpan niat mematikan terhadapku. Gumamnya, berpura-pura kecewa. Namun, tidak perlu terburu-buru ke dalam pertempuran hidup dan mati. Kita bisa berdialog, membentuk aliansi, dan saling menguntungkan dari situasi ini ke depannya. Bab 263. Bintang pertanda buruk di langit selatan. Aku tidak tertarik berteman dengan orang sepertimu, jawab Chang Xiao dingin. Apakah kau di sini sendirian? Pria berbaju hitam itu terkekeh dan menjawab, Raja Feng memiliki daya pengamatan yang tajam dan pengetahuan yang mendalam. Anda telah mengidentifikasi asal-usul seni bela diri saya, namun identitas asli saya masih belum Anda ketahui. Jika Anda tahu siapa saya, Anda akan mengerti bahwa saya selalu beroperasi sendirian, tanpa ditemani siapapun. Jadi, jika Anda yakin dapat mengakhiri hidup saya, silakan. Membunuh saya akan melindungi rahasia Raja Feng. Bukankah begitu, Tuan Cha? Chang Xiao terkejut dan bertanya, oh. Bolehkah saya menanyakan nama Anda? Dengan penuh kebanggaan, pria berbaju hitam itu menyatakan, di hamparan cahaya bintang sejauh 10.000 mil, di langit selatan, aku telah berkuasa selama berabad-abad, menjalani kehidupan menyendiri selama 100 tahun. Aku adalah Nan Tianxing. Kau dapat menguraikan ilmu bela diriku, jadi aku yakin kau tahu siapa aku. Karena mengantisipasi keterkejutan dari Chang Xiao saat mendengar namanya, pria itu tampak percaya diri. Dia mengharapkan reaksi terkejut atau kagum. Namun, respons Chang Xiao sama sekali tidak mengandung sentimen seperti itu. Ia menjawab dengan nada serius, Nan Tianxing. Aku belum pernah mendengar namamu. Apakah kau terkenal? Meskipun sikapmu tampak percaya diri, aku tidak mengenal namamu. Maafkan aku. Dengan marah, pria berbaju hitam itu berteriak, berani-beraninya kau. Kau baru saja mengaku belum pernah mendengar tentangku. Chang Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku belum pernah. Nan Tianxing. Namanya tidak familiar bagiku. Bait-bait puisi yang kau ucapkan mungkin terdengar mengesankan, tetapi kenyataannya tidak ada artinya. Terutama frasa, dengan hegemoni selama berabad-abad, hidup sendirian selama 100 tahun. Bahkan secara tata bahasa pun tidak masuk akal. Apakah kau menganggap dirimu seorang raja, hegemoni selama berabad-abad? Atau mungkin kau seorang kasim? Dan, hidup sendirian selama 100 tahun, itu hanyalah kesalahan penggunaan kata. Sepertinya kau kurang pendidikan yang layak. Dengan nada simpati yang dibuat-buat, dia menambahkan, sungguh disayangkan tidak pernah mendapat pendidikan. Apakah kamu pernah bersekolah? Nada suara Nan Tianxing berubah dingin saat dia bertanya untuk terakhir kalinya, apakah Anda benar-benar yakin Anda tidak mengenal saya? Chang Xiao mengulangi, apakah Anda terkenal? Saya sungguh tidak mengenal Anda. Sama sekali tidak. Benar-benar tidak asing. Saya tidak tahu apa-apa tentang Anda. Ekspresi Nan Tianxing berubah gelap saat dia berbicara, kurasa aku harus menarik kembali pujianku sebelumnya untukmu. Setidaknya,
Kau seharusnya mengetahui insiden yang melibatkan 10.000 tentara dari kerajaan Chen yang diam-diam dibantai di hutan pinus hitam. Kau juga seharusnya mengetahui tentang pemusnahan mendadak klan Xi dan klan Ming, 2 dari 8 klan bangsawan, dalam satu malam, bukan? Jika kau sama sekali tidak mengetahui peristiwa-peristiwa ini, maka aku hanya bisa menggambarkanmu dengan satu kata, bodoh. Jujur saja, aku bertanggung jawab atas kedua kasus itu. Memang, Nantianxing adalah nama yang membuat merinding siapapun yang mendengarnya di seluruh negeri Hanyang. Ketenarannya memang pantas, dan kekejamannya sangat terkenal. Dia telah melakukan banyak tindakan keji yang membuat orang-orang ngeri dan tak berdaya. Namun, tidak ada seorang pun yang mampu membawanya ke pengadilan, dan dia terus lolos dari penangkapan. Nantianxing memiliki kebiasaan yang aneh. Sebelum mengakhiri hidup para korbannya, dia selalu memastikan untuk mengungkapkan namanya dan menanamkan rasa takut di hati mereka. Hal itu memberinya kepuasan yang luar biasa ketika para korbannya gemetar hanya dengan mendengar namanya. Di masa mudanya, dia adalah orang yang tidak dikenal, tetapi ketika mencapai usia 60 tahun, ia mulai mendapatkan ketenaran yang buruk. Sayangnya baginya, ketenaran buruk itu justru menimbulkan rasa takut daripada rasa hormat. Baginya, itu adalah ketenaran, tetapi bagi dunia, itu adalah aib. Namun, Chang Xiao tetap tidak menyadari nama buruk itu. Terkenal atau tidak terkenal, itu tidak berarti apa-apa baginya. Terlepas dari reputasi Nantianxing yang kejam, dia tetaplah seorang kultivator tahap asal langit di negeri Hanyang. Dia tidak berarti dalam skema besar, terutama jika dibandingkan dengan Raja Xiao. Dia bukan siapa-siapa di mata Chang Xiao. Lagi pula, bahkan jika Chang Xiao mengetahuinya, dia akan menyangkalnya hanya untuk membalas dendam pada lawannya. Chang Xiao telah memperhatikan betapa Nantianxing sangat peduli dengan pengakuan namanya, dan dia tidak berniat memberikan kepuasan itu kepada musuhnya. Namun, salah satu dari 2 kasus yang disebutkan Nantianxing memang mengingatkan Chang Xiao. Itu adalah pertempuran yang terjadi 20 tahun yang lalu dan telah mengguncang seluruh kerajaan Chen. Peristiwa khusus ini memiliki arti penting yang besar bagi kerajaan tersebut. Pada masa itu, kerajaan Chen terlibat dalam konflik sengit dengan suku padang rumput di hutan pinus hitam. Namun, dalam satu malam, 10.000 tentara dari kerajaan Chen tewas secara misterius, yang secara drastis mengubah jalannya pertempuran. Kerajaan Chen akhirnya mengalami kekalahan, yang mengakibatkan kematian ratusan ribu warganya. Kebenaran di balik peristiwa tragis ini baru terungkap setelah pertempuran. Terungkap bahwa jenderal yang memimpin 10.000 tentara telah menyinggung perasaan ayah dari seorang tokoh terkemuka di dunia. Karena tidak mampu membalas dendam secara langsung, sang ayah menugaskan putranya untuk membunuh jenderal dan pasukannya, bahkan di tengah perang, menggunakan metode yang kejam. Chang Xiao mengetahui kejadian ini berkat percakapannya dengan Chan Antian. Chan Antian menyimpan dendam yang mendalam terhadap individu yang bertanggung jawab atas pembantaian tersebut. Namun, identitas pelakunya tetap menjadi misteri, dan keberadaannya tidak diketahui. Kini, Chang Xiao tanpa sengaja menemukan bahwa pria yang berdiri di hadapannya, Nantianxing, adalah orang yang sama yang telah merencanakan pembantaian itu. Melihat wajah Nantianxing yang memucat kehijauan, Chang Xiao dengan santai bertanya, "Anda berasal dari kerajaan mana?" Wajah Nantianxing memerah sebagai respons. Chang Xiao tidak membutuhkan kata-kata untuk menguraikan jawabannya, itu sudah jelas dari sikap pria itu. Dengan seringai menghina, Chang Xiao berkomentar, "Wah, ini sungguh tak terduga. Kau berasal dari kerajaan Chen, namun kau membantai pasukan kerajaan Chen. Nantianxing, betapa beraninya kau menceritakan kisah seperti itu. Apakah kau menyadari siapa dirimu? Kau adalah pengkhianat yang licik." Nantianxing membalas dengan seringai, "Aku seorang kultivator. Kultivator seharusnya tidak terikat oleh kesetiaan nasional mereka. Bagaimana mungkin aku dituduh berkhianat?" Chang Xiao menjawab dengan anggukan perlahan dan terukur. Itu memang pernyataan yang tidak tahu malu. Seorang kultivator mungkin melampaui batas negara, tetapi apakah itu berarti mereka dapat meninggalkan keluarga mereka? Apakah itu berarti mereka dapat meninggalkan orang tua, pasangan, dan anak-anak mereka seolah-olah mereka tidak penting? Apakah mereka akan tetap acuh tak acuh bahkan ketika orang yang mereka cintai menghadapi bahaya atau kematian? Apakah Anda hanya akan berdiri diam jika seseorang menyakiti ayah Anda? Kemarahan Nantianxing berkobar. Apa yang kau pahami tentang ini? Jenderal itu telah menyinggung ayahku, itulah sebabnya aku mengirimnya dan 10.000 tentaranya. Kesalahan apa yang telah kulakukan? Jika seorang kultivator tidak dapat melindungi keluarganya, lalu apa gunanya kultivasi? Kata-katanya mengandung kesan merasa benar sendiri, seolah-olah dia percaya tindakannya dibenarkan secara moral, bahkan masuk akal. Bab 264.
Sungguh-sungguh berusaha sebaik mungkin. Sungguh berusaha sebaik mungkin. Alasan yang sangat mudah. Kau mengklaim untuk melindungi keluargamu. Chang Xiao mengerutkan alisnya dan bertanya. Kau bilang jenderal itu hanya membuat ayahmu marah, lalu ayahmu mendatangimu, dan akibatnya, kau membantai lebih dari 10.000 orang tak bersalah. Semua ini hanya untuk meredakan kemarahan ayahmu. Nantian Xing mencibir sebagai jawaban, benar. Lalu kenapa? Tidak banyak, jawab Chang Xiao sambil mengangguk perlahan. Hanya karena amarah sesaat, tindakanmu menyebabkan kekalahan telak dalam pertempuran itu, yang mengakibatkan kegagalan kerajaan Chen. Ratusan mil persegi tanah dan ratusan ribu warga jatuh di bawah kekuasaan brutal serigala padang rumput. Nyawa hancur, dan orang-orang dibantai. Apakah itu sudah cukup menggambarkan semuanya? Nantian Xing membalas, amarah terlihat jelas dalam nada suaranya, lalu kenapa kalau memang begitu? Chang Xiao mengangguk lagi, kali ini dengan sedikit rasa jijik. Aku sudah sampai pada kesimpulan. Kau dan ayahmu sama-sama bajingan hina. Seperti ayah, seperti anak. Ini pasangan yang sempurna. Nantian Xing, kau benar-benar bajingan hina. Jenderal itu hanya membuat ayahmu marah, dan kau melakukan perbuatan keji seperti itu. Jenderal itu pasti menyesal tidak menyingkirkan ayahmu sepenuhnya, akan menjadi berkah jika dia melakukannya. Membesarkan monster keji seperti itu sebagai anak. Ayahmu pantas mati. Jika aku adalah jenderal itu, aku akan membunuh ayahmu, si tua bangka itu, sebelum berurusan denganmu, anakmu yang malang. Dan jika kau punya anak laki-laki, aku akan memastikan kematiannya juga, agar dia tidak meneruskan warisan jahatmu di dunia. Nantian Xing mendidih karena marah, janggutnya bergetar, dan wajahnya memerah saat dia menyeringai jahat. Raja Feng memang memiliki lidah yang tajam. Posisi Tuan Cha sebagai nomor 1 dari 3 tuan memang pantas didapatkan. Kata-katamu sangat menusuk. Chang Xiao menjawab dengan dingin, seorang pria terhormat akan dengan mudah menahan kata-kata seperti itu. Nantian Xing, apakah kau merasa kata-kataku sulit diterima? Apakah kau mengerti apa maksudnya? Wajah Nantian Xing semakin gelap saat matanya menajam, gelombang niat membunuh terpancar darinya. Yang Mulia Feng, apakah Anda menyiratkan bahwa saya tidak memiliki kehormatan? Chang Xiao menjawab dengan tenang, aku tidak bermaksud begitu. Nantian Xing menghela napas lega, tetapi kelegaan itu hanya berlangsung singkat karena Chang Xiao melanjutkan, maksudku, kau tidak pantas disebut laki-laki. Kau meninggalkan jutaan rakyatmu dan tanah airmu hanya karena ayahmu marah. Kau telah kehilangan kemanusiaanmu. Bagaimana aku bisa mengharapkan seseorang yang bukan lagi manusia untuk memiliki kehormatan? Nantian Xing hampir meledak dalam amarah, matanya memerah, dan dia gemetar karena marah. Chang Xiao telah menghabiskan seharian berpatroli di area tersebut. Di satu sisi, sektenya telah menginstruksikan dia untuk memantau situasi di luar, dan di sisi lain, sifatnya yang suka menyendiri telah membuatnya mencari ketenangan. Sejauh ini, dia belum mendeteksi sesuatu yang mencurigakan, yang mendorongnya untuk beristirahat dan mencari tempat yang tenang untuk tidur siang. Tanpa disadarinya, selama istirahat ini, dia akan menemukan sebuah rahasia besar. Saat ini, Chang Xiao tampak seperti harta karun yang menunggu untuk dijarah oleh Nantian Xing. Kesempatan itu seperti mimpi besar yang menggantung tepat di depan mata. Namun, yang tidak diantisipasi Nantian Xing adalah balasan pedas dan kata-kata kasar yang akan menyambutnya selama percakapan singkat mereka. Impian yang tadinya tampak menggiurkan itu kini terlihat jauh kurang menarik, bahkan menjijikkan. Bagus. Sangat bagus. Kau hebat. Nantian Xing mengulangi kata-kata ini 3 kali, setiap kali dengan intensitas yang semakin meningkat. Matanya dipenuhi niat membunuh yang tak salah lagi, motif yang tak ia coba sembunyikan. Angin sepoi-sepoi musim gugur yang sebelumnya lembut tiba-tiba berubah menjadi hembusan angin musim dingin yang menusuk, membawa hawa dingin yang tak terduga. Apakah kau memujiku? Tatapan Chang Xiao tetap dingin saat ia melanjutkan, menerima pujian dari seseorang yang sudah tidak pantas disebut laki-laki lagi tidak membuatku bangga. Sebaliknya, itu membuatku malu. Dia tidak berbasa-basi. Aku jadi bertanya-tanya, apakah pujianmu berakar pada kenyataan bahwa aku menyebut ayahmu sebagai bajingan tua dan kau sebagai anak bajingan? Atau mungkin karena aku menyebutkan bahwa aku akan membunuh anak bajinganmu itu? Apakah kau mendapatkan kesenangan dari ini? Apakah ini memberimu kepuasan? Saat berbicara, Chang Xiao mulai memusatkan energi batinnya. Ki spiritual di dalam dirinya berputar, dan kekuatan jiwa serta pikiran spiritualnya meningkat. Dia mendambakan kekuatan yang lebih besar, menginginkan kekuatan yang lebih dahsyat lagi. Pikirannya berpacu, merindukan hari ketika dia bisa menembus ke tahap asal mimpi, melewati kebutuhan untuk persiapan yang lama dan melepaskan kekuatannya dalam sekejap. Jika saat itu tiba sekarang,
dia tidak akan membuang-buang napas lagi untuk beradu kata dengan musuh yang hina ini, dia pasti sudah menyerang. Tetapi untuk saat ini, dia perlu memanfaatkan kekuatannya hingga potensi maksimalnya. Di negeri Hanyang, istilah berusaha sebaik mungkin di kalangan kultivator berarti mengerahkan setiap tetes kekuatan fisik dan energi spiritual. Namun, tingkat pengerahan tenaga ini, di mana bahkan mengangkat jari pun tampak mustahil, masih jauh dari apa yang dianggap oleh kultivator ulung sebagai yang terbaik. Di luar kekuatan fisik dan spiritual, terdapat banyak energi lain, termasuk kekuatan jiwa suci, kekuatan pikiran spiritual, dan bahkan kekuatan keberuntungan dan bintang yang sulit dipahami. Untuk benar-benar memberikan yang terbaik, diperlukan penguasaan dan pemanfaatan semua bentuk energi ini. Pendekatan komprehensif inilah yang justru diterapkan Chang Xiao pada saat kritis ini. Dia memilih strategi yang kompleks karena khawatir pengalamannya di negeri Han yang mungkin tidak sebanding dengan Nantiansing yang tangguh. Lagi pula, Nantiansing berasal dari Sekte Cahaya Bintang dan berlatih seni bela diri yang berasal dari sekte-sekte super bergengsi di alam Qingyun. Dari segi latar belakang, Nantiansing memiliki keunggulan yang jelas dibandingkan Chang Xiao. Meskipun Chang Xiao memang pernah mencapai puncak tahap asal Dao, ia tidak mampu menjembatani kesenjangan fundamental yang membedakannya dari sekte-sekte super. Meskipun Chang Xiao sebelumnya telah mengalahkan Liu Changjun, seorang kultivator tingkat menengah tahap asal langit, saat masih di bawah level tersebut, ia tidak yakin akan kemampuannya untuk mengalahkan Nantiansing sebagai kultivator tahap asal langit. Perbedaan kekuatan fundamental tersebut tidak dapat disangkal. Situasi saat ini menuntut upaya terbaik Chang Xiao untuk menaklukkan lawan yang tangguh ini. Dia sangat menyadari kelemahan kultivasinya, dan meskipun dia mungkin tidak keluar sebagai pemenang, dia bertekad untuk bertahan. Untuk menampilkan kemampuan terbaiknya, Chang Xiao membutuhkan waktu, tetapi sifat keras kepalanya sendiri mencegahnya menunjukkan kelemahan di hadapan musuhnya. Dia tahu bahwa bersikap lebih kooperatif mungkin akan memberinya lebih banyak waktu, namun dia menolak untuk mundur, karena itu bertentangan dengan harga dirinya yang pantang menyerah. Nantiansing telah menjelaskan niatnya dengan gamblang, dia tidak bermaksud membunuh Chang Xiao, melainkan ingin mendapatkan sesuatu yang lebih berharga, rahasia yang dipegangnya. Meskipun mengetahui bahwa pendekatan damai mungkin memberinya waktu tambahan, Chang Xiao menolak untuk mengkompromikan harga dirinya. Harga diri yang teguh ini adalah landasan karakternya, sesuatu yang tidak akan pernah dia tinggalkan. Bagi Chang Xiao, melepaskan harga dirinya bahkan sekali saja akan menciptakan preseden yang berbahaya. Karena itu, ia berpegang teguh pada rasa harga dirinya yang tak tergoyahkan, menjunjungnya tinggi-tinggi seperti Panji, baik sebagai Raja Xiao maupun sebagai Chang Xiao, sebagai bukti tekadnya yang tak goyah. Bab 265. Siapa yang menyerang lebih dulu, dialah yang menang. Siapa yang menyerang duluan, dialah yang menang. Celaka kau, Feng Ziling. Kau mencari kematian. Bahkan, kau akan berakhir memohon kematian. Suara Nantiansing penuh dengan kebencian. Chang Xiao tak kuasa menahan diri untuk mencibir, nadanya penuh ejekan. Oh ya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana bajingan tak tahu malu, jahat, gila, dan sinting sepertimu bisa membuatku memohon kematian. Kau yakin bisa melakukannya? Tawa tiba-tiba menggema dari Chang Xiao. Kurasa tidak. Setidaknya tulangku lebih kuat dari tulangmu. Setidaknya jauh di lubuk hatiku, masih ada tempat untuk negaraku, rumahku. Setidaknya, aku tidak akan pernah bisa melakukan hal-hal keji seperti yang kau lakukan. Kemarahan Nantiansing meledak dalam teriakan menggelegar, menyebabkan tanah bergetar di bawah mereka. Saat gema itu memudar, Chang Xiao tak kuasa berpikir, bajingan ini, memang dia tidak ingin membunuhku, karena aku bisa memberinya keuntungan lebih besar jika aku hidup, namun, dia akan segera hancur juga. Wajah Nantiansing tetap dingin dan gelap, otot-ototnya kaku, sambil melanjutkan dengan nada jahat. Raja Feng, apa yang Anda lakukan sekarang adalah memilih minuman hukuman alih-alih minuman persahabatan. Yah, itu tetap minuman keras, jawab Chang Xiao dengan tenang. Itu juga bisa membuatku mabuk. Ayahmu ingin minum apa? Kesabaran Nantiansing mulai menipis, dan dia membentak, jangan berani-beraninya kau menyebut nama ayahku. Tawa Chang Xiao berubah menjadi ganas. Hahaha. Apa? Apa kau merasa bersalah? Apa kau ingin menghukumku dengan minuman keras? Baiklah. Aku tidak akan menyebut namanya. Lalu, apakah putramu minum minuman keras? Aku lupa bertanya dulu. Apakah kau punya putra? Seperti kau, anak haram. Jika kau punya putra, para dewa pasti terlalu berbelas kasih padamu. Kesabaran Nantiansing habis, dan dia menggeram, jangan lancang. Minuman hukuman itu tidak selalu mudah diminum. Dengan tekad yang gelap, Nantiansing melangkah maju, wajahnya meringis marah. Feng Ziling,
kau berhasil membuatku kehilangan kesabaran. Izinkan saya memberitahu Anda apa yang selanjutnya. Anda sekarang punya dua pilihan. Pertama, Anda mati. Kedua, jadilah budak saya dan buatkan manik-manik dan tertinggi untuk saya mulai sekarang. Semua manik-manik dan tertinggi menjadi milik saya seorang mulai sekarang. Senyum sinis teruk di bibirnya, penuh kebencian. Aku mencoba mencari kerja sama denganmu. Dan aku bahkan berpikir untuk membiarkanmu hidup bebas sampai batas tertentu agar kau masih bisa menikmati hidupmu. Tapi kau malah menghancurkan kesempatan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Senyum Chang Xiao berubah dingin saat dia mencibir, oh benarkah? Hanya dengan mengatakan sesuatu tentang ayahmu yang bajingan dan anakmu yang bajingan yang mungkin ada atau mungkin tidak ada. Benarkah? Anak bajingan itu pembawa sial, karena kalian bertiga mempermalukan semua anak bajingan dengan menjadi bagian dari mereka. Nada jijik dalam suaranya semakin menyulut amarah yang terpendam di dalam diri Nantian-Sing. Kau mencari kematian. Jangan salahkan orang lain lagi. Nantian-Sing menggertakkan giginya, mendidih karena marah. Ayahmu itu bodoh sekali. Kenapa aku tidak boleh membicarakannya? Dan anakmu, aku tidak yakin dia akan suka punya ayah sepertimu, lanjut Chang Xiao, nadanya penuh penghinaan. Orang-orang sepertimu dan ayahmu, jujur saja, aku merasa mulutku jadi bau hanya karena membicarakan kalian. Kenapa kau begitu marah? Bukankah suatu kehormatan besar bagimu dan ayahmu disebut-sebut oleh mulutku? Bukankah seharusnya kau sangat senang karenanya? Nantian-Sing tak mampu lagi menahan amarahnya. Ia menerjang maju dengan sebuah serangan, tetapi yang mengejutkannya, Chang Xiao sudah bergerak, kilatan cahaya dingin menyambar. Kedua petarung didorong hingga batas kemampuan mereka, dan tak satu pun dari mereka mampu menahannya lebih lama lagi. Bentrokan sengit tak akan pernah terjadi. Kobaran amarah yang tak terkendali berkobar di dalam hati Chang Xiao, semakin terang dan panas setiap saat. Amarah itu telah mencapai titik di mana ia tak dapat lagi ditekan, dan ia merasakan dorongan yang dalam dan tak henti-hentinya untuk mengakhiri hidup pria di hadapannya, seorang pria yang merupakan perwujudan kejahatan dan kekejaman. Saat mengamati pria yang berdiri di hadapannya, Chang Xiao tak kuasa mempertanyakan moralitas yang menyimpang yang memungkinkan tindakan kejam seperti itu. Pikirannya bergema di benaknya, meskipun jenderal itu mungkin telah memprovokasi ayahmu, bagaimana kau bisa melakukan kekejaman tak berperasaan seperti itu terhadapnya saat ia membela negara kita di saat kritis? Kau membantai 10.000 tentara tak berdosa, orang-orang pemberani yang memberikan segalanya untuk melindungi tanah air mereka. Monolog batinnya berlanjut, Nantian-Sing, kau sungguh di luar batas kemanusiaan, betapa bejat dan jahatnya kau dan ayahmu. Tak mampu lagi menahan amarahnya, Chang Xiao bergerak cepat, tangannya dengan cekatan memegang jarum yang ia lemparkan ke arah lawannya. Nantian-Sing, sebagai seorang pendekar berpengalaman, siap untuk menangkis serangan tak terduga itu. Meskipun terkejut, ia tetap tenang, dengan cepat menghindari lintasan jarum dan mengangkat tangannya untuk membela diri. Dalam benaknya, ia berasumsi bahwa ketenaran Chang Xiao dibangun di atas sumber daya yang disediakan oleh Aula Lingbao, dan dengan demikian, kemampuan bertarungnya yang sebenarnya mungkin kurang. Nantian-Sing percaya bahwa kekuatan yang berasal dari sumber daya eksternal itu lemah, dan ia yakin bahwa ia dapat dengan cepat mengalahkan lawannya yang masih muda itu. Namun, ketika serangan mereka bertabrakan dengan benturan yang keras, Nantian-Sing terkejut merasakan gelombang rasa sakit di telapak tangannya. Dia segera mundur, secara naluriah menggunakan seni bela dirinya untuk mengeraskan telapak tangannya seperti baja besi. Manuver pertahanan ini, menurutnya, akan mengurangi kerusakan akibat serangan tak konvensional Chang Xiao. Setelah serangan yang menentukan itu, Nantian-Sing menghentikan serangannya dan mundur beberapa puluh meter, pandangannya tertuju pada telapak tangannya. Di sana, tertancap di kulitnya, ada jarum hitam ramping. Jarum itu telah menembus dagingnya dan hampir mengeluarkan darah. Jarum itu memancarkan aura dingin dan menyeramkan, menyebarkan kegelapan yang menakutkan di sekitarnya. Permukaannya tampak berkilauan dengan kejahatan dari dunia bawah. Sialan! Rasa takut Nantian-Sing sangat terasa. Bulu kuduknya merinding saat menyadari sifat sebenarnya dari jarum itu, pasti beracun dan memancarkan aura kematian yang luar biasa. Kesadaran mengerikan bahwa jarum beracun itu berpotensi merenggut bukan hanya tangannya tetapi juga nyawanya membuat Nantian-Sing merinding. Ancaman itu tampak menakutkan, dan dia tahu bahwa dia nyaris lolos dari bencana. Tanpa ragu, ia mengeluarkan teriakan keras dan mengerahkan energi batinnya ke tangannya, berniat mematahkan jarum jahat itu untuk menghilangkan bahaya yang mengancam. Namun, saat ia memfokuskan energinya, rasa gatal yang menyengat mencengkeram telapak tangannya, memicu teror yang mendalam di dalam dirinya. Dalam kepanikan, ia melemparkan jarum itu dengan sekuat tenaga. Pemeriksaan lebih dekat pada tangannya mengungkapkan noda gelap yang menyebar hingga ke lengannya.
Meskipun rasa cemas dan takut menyelimutinya, Nantiansing tetaplah seorang kultivator berpengalaman. Dalam sekejap mata, ia mengambil keputusan penting dan menghunus pedangnya. Dengan satu gerakan cepat dan tegas, ia memotong seluruh bagian daging yang ternoda oleh kegelapan yang mengerikan itu. Darahnya menyembur keluar, awalnya berbau busuk yang perlahan berubah menjadi warna merah tua yang segar dan familiar. Keheranan dan kecemasan menyelimutinya saat ia mendapati dirinya basah kuyup oleh keringat dingin. Jarum apa itu sebenarnya? Bagaimana mungkin jarum itu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Aku tidak sampai berdarah, namun kejadian itu nyaris merenggut nyawaku. Kurung siku tutup. Dengan gigi terkatup, ia bergerak lincah, menghindari serangan tanpa henti dari Chang Xiao dan menahan beberapa pukulan. Di tengah pertempuran sengit, ia merobek sehelai kain dari lengan bajunya untuk menghentikan pendarahan. Mengangkat tangan kanannya, ia memaksa Chang Xiao mundur sedikit. Ekspresinya berubah gelap dan penuh firasat saat ia menghadapi lawannya. Racun macam apa ini? Suara Nantiansing terdengar ragu-ragu, wajahnya muram seperti badai yang akan datang, seolah-olah bisa melepaskan aliran air deras kapan saja. Bab 266. Melakukan perlawanan yang putus asa. Berjuang mati-matian. Chang Xiao mengangkat tangan kanannya, menyebabkan pancaran cahaya kemasan semakin intens. Bersamaan dengan itu, gelombang energi dingin meletus dari tangan kirinya, menyelimuti telapak tangan Nantiansing yang terluka. Nada aneh menyelinap ke dalam suara Chang Xiao saat dia berkomentar, Mengapa racun ini mempengaruhimu? Omong kosong. Siapa lagi yang akan terkena dampaknya kalau bukan aku, balas Nantiansing dengan marah. Apakah kau buta? Ini mempengaruhi monster, bajingan, dan orang brengsek, tapi bukan manusia. Chang Xiao tertawa sambil mundur, meninggalkan serangkaian bayangan hantu yang mengelilingi Nantiansing. Dalam sekejap, Chang Xiao yang tak terhitung jumlahnya muncul, melancarkan serangan bertubi-tubi. Cahaya keemasan dan energi dingin berpadu dalam harmoni yang sempurna. Tak lama kemudian, berbagai sosok ilusi itu menghilang, hanya menyisakan jejak bercahaya di belakangnya. Beraninya dia menyebutku bukan manusia. Nantiansing berhenti berbicara. Di satu sisi, ia berusaha menyembuhkan luka-lukanya, dan di sisi lain, ia membela diri dari serangan tanpa henti Chang Xiao. Meskipun rasa kesal mendidih di dalam dirinya, ia tahu lebih baik daripada membuang waktu untuk berdebat. Ia menyadari bahwa ia tidak akan pernah bisa mengalahkan Feng Monarch yang cerdas melalui adu mulut. Terlibat dalam adu mulut dengan Chang Xiao hanya akan berujung pada penghinaan dan ejekan lebih lanjut. Chang Xiao terus melancarkan serangannya. Energi dingin yang terpancar dari tangan kirinya dan pancaran kemasan dari tangan kanannya mengalir tanpa celah seperti awan yang melayang dan air yang mengalir. Ekspresinya tetap tenang, dan gerakannya terencana. Meskipun tampak tenang di luar, Chang Xiao tak kuasa menahan rasa terkejut. Serangan jarum yang dilancarkannya tak berbentuk dan diam-diam, dieksekusi menggunakan teknik jarum tak berbentuk dari alam King Yun. Di negeri Hanyang, Chang Xiao yakin bahwa siapapun di bawah tingkat ke-9 tahap asal langit tidak akan mampu menghindarinya. Pihak yang menjadi sasaran hanya akan memiliki dua pilihan, menerima serangan atau mencoba untuk menghalangnya. Jarum khusus ini mengikuti lintasan yang tidak biasa, sulit ditangkap dan hampir tidak terlihat. Pada saat lawan menyadari bahaya yang akan datang, sudah terlambat untuk melakukan pertahanan yang tepat. Mengambil benda untuk menghalangnya hampir mustahil tanpa antisipasi sebelumnya. Nantiansing, menyadari urgensi situasi, terpaksa menggunakan tangannya sendiri sebagai perisai. Seperti yang Chang Xiao duga, tusukan jarum itu tepat sasaran. Namun, ada satu hal yang tidak dia perhitungkan, pengalaman Nantiansing yang luas dan reaksinya yang sangat cepat. Saat jarum itu menusuk telapak tangannya, dia dengan cepat mengaktifkan seni bela dirinya, mengeraskan tangannya seperti baja. Jarum itu tidak menembus dalam, hanya menyentuh lapisan luar kulit. Serangan ini mempotiverkan kecurigaan Chang Xiao bahwa kekuatan sejati Nantiansing melebihi penilaian awalnya. Dia pasti setidaknya berada di tingkat ke-8 tahap asal langit dan kemungkinan besar akan mencapai tingkat ke-9, puncak dari tahap asal langit. Dengan satu tusukan jarum, Chang Xiao tidak hanya mengukur kekuatan sebenarnya lawannya tetapi juga mempermalukannya. Meskipun ia berada di atas angin dalam konfrontasi ini, ia tidak bisa menahan rasa khawatir yang mengganggu. Saat ini, ia tidak bisa berharap untuk mengalahkan lawan sekaliber ini. Meskipun ia terus melancarkan serangan tanpa henti, mempertahankan posisinya yang menguntungkan, kenyataannya Nantiansing tidak menyadari kemampuan sebenarnya dari Chang Xiao. Karena takut akan serangan jarum lainnya, ia menahan diri dari tindakan gegabah. Namun, begitu ia sembuh dan mengukur kelemahan Chang Xiao, keadaan bisa berbalik. Terlepas dari situasi yang genting, Chang Xiao tidak memiliki rencana yang jelas untuk meraih kemenangan.
Serangan jarum sebelumnya adalah tekniknya yang paling ampuh, namun hampir tidak menggores permukaan tangan lawannya, bahkan gagal mengeluarkan darah. Bagaimana dia bisa berharap memenangkan pertempuran ini? Saat Chang Xiao merenungkan langkah selanjutnya sambil terus melancarkan serangannya, pancaran kemasan dari tangannya mulai meredup, sementara ki dingin semakin intens. Seluruh ruang di sekitar mereka terasa sangat dingin. Dari segi kultivasi, Nantian Xing jelas jauh lebih unggul daripada Chang Xiao. Namun, karena sifat serangan Chang Xiao yang tidak konvensional, Nantian Xing merasa bingung. Meskipun ia berhasil bertahan dari serangan-serangan tersebut, ia kesulitan mengimbangi gerakan Chang Xiao yang tak terduga. Tangannya yang terluka dan berpotensi keracunan membuatnya ragu untuk melancarkan manuver agresif. Bertarung dengan satu tangan dan pikiran yang terganggu, ia semakin tidak mampu mempertahankan pertahanannya. Setelah menahan rasa sakit di telapak tangannya untuk beberapa saat, Nantian Xing merasa semakin sulit untuk menahannya. Rasa sakit itu mulai sedikit mengganggu konsentrasinya. Namun, ketidaknyamanan ini menandakan bahwa racunnya sedang menghilang. Jika dia tidak merasakan sakit, itu berarti racunnya masih tersisa. Sebagai kultivator tahap asal langit, luka fisik biasa tidak menimbulkan ancaman berarti baginya. Dia bersiap untuk membalas, merasa lega karena racun itu menghilang. Namun, tepat saat dia bersiap, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sosok-sosok hantu yang mengelilinginya tiba-tiba menghilang. Kemudian, dengan cepat dan beruntun, bang, 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 serangkaian pukulan telapak tangan mendarat secara bersamaan di leher, punggung, dada, dantian, dan kepalanya. Sebanyak 18 pukulan telapak tangan, semuanya dilancarkan dengan tepat ke area-area penting di tubuhnya. Gelombang ki dingin dan mematikan menyertai serangan-serangan itu, membuat Nantian Xing terhuyung-huyung akibat dampaknya. Sosok Chang Xiao menjadi buram saat ia dengan cepat mundur 10 meter, menatap Nantian Xing dengan saksama. Namun, Nantian Xing tidak mudah menyerah. Dia memuntahkan massa ki putih yang pekat, dan kepala serta lehernya mulai memancarkan kabut. Punggung, dada, dan dantiannya terasa membeku, dengan beberapa bagian pakaiannya mengeras. Serpihan kain beku jatuh ke lantai membentuk jejak telapak tangan. Cahaya biru menyelimuti tubuh Nantian Xing saat ia melepaskan seluruh kemampuan kultivasinya. Meskipun dalam keadaan sulit, Nantian Xing terkesan dan memberikan pujian dengan enggan, serangan telapak tangan yang luar biasa. Aku sudah berkeliling dunia, tetapi ini pertama kalinya aku menyaksikan teknik yang begitu menakjubkan. Kombinasi serangan telapak tangan dan gerakannya sempurna. Meskipun tingkat kultivasiku 7 level di atasmu, aku kesulitan untuk menangkisnya. Sungguh menakjubkan. Jika kau tidak begitu kurang kultivasi, kau mungkin benar-benar bisa mengalahkanku kali ini. Dia menyeringai jahat dan melanjutkan, sayang sekali, kau masih terlalu lemah. Jurang perbedaan tingkat kultivasi kita tak teratasi. Meskipun kau memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa, kau tidak dapat melukaiku sedikitpun. Chang Xiao tetap diam, pandangannya tertuju pada serpihan pakaian Nantian Xing yang berserakan di tanah. Saat serpihan-serpihan itu jatuh, kulit biru kehijauan Nantian Xing mengeluarkan kabut dan perlahan kembali ke warna aslinya. Ki yang dingin itu tidak berpengaruh padanya. Kekuatan tangan emas pun tidak. Jauh di lubuk hatinya, Chang Xiao menghela napas. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan itu, dan serangan itu mengenai sasaran, namun gagal melukai Nantian Xing sedikitpun. Serangan itu tidak menembus pertahanan fisiknya. Jarak antara tingkat pertama dan ke-8 tahap asal langit memang terlalu jauh. Dengan tekad yang teguh, Chang Xiao tahu dia harus mengubah taktik. Untuk mengalahkan lawan tangguh di hadapannya, dia harus mengandalkan kekuatan jiwanya dan melepaskan kartu truf pamungkasnya. Pertempuran sengit menanti di depan. Bab 267. Pedang dari antah berantah. Sebuah pedang dari antah berantah. Saat Chang Xiao bersiap untuk serangan kedua, Nantian Xing langsung bertindak, tawa jahat keluar dari bibirnya. Dia mengejek lawannya dengan nada kejam, Raja Feng, kau jauh lebih lemah dariku. Kemenanganku hampir pasti. Lebih baik bagimu untuk menyerah dengan sukarela. Jadilah budakku, itu nasib yang jauh lebih baik daripada berakhir sebagai mayat tak bernyawa. Chang Xiao menanggapi dengan dengusan sinis, kesabarannya mulai menipis, tetapi dia menahan diri untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, Nantian Xing melayang ke udara, seluruh tubuhnya diselimuti aura biru yang berdenyut. Energi yang memancar ini tampak mengikis tatanan ruang itu sendiri, seperti gelombang pasang yang datang. Dengan gerakan cepat lengan bajunya, dia melepaskan serangan dahsyat, menyalurkan kekuatan luar biasa ke ruang di belakang Chang Xiao. Kekuatan yang terkandung dalam satu serangan telapak tangan ini cukup untuk memaksa Chang Xiao melakukan pertahanan fisik, sehingga dia tidak punya banyak pilihan.
Nantian Xing dengan cerdik menyadari bahwa keunggulan terbesar Chang Xiao terletak pada kelincahan dan kemampuan manuvernya. Terlibat dalam pertempuran yang berkepanjangan akan menghabiskan waktu dan tenaga yang berharga, dan semakin terangnya langit mengisyaratkan bahwa pertempuran sengit mereka tidak luput dari perhatian. Saat ini mereka berada di dalam wilayah Kerajaan Chen, sebuah wilayah yang dipenuhi oleh individu-individu tangguh. Keributan yang tidak biasa berpotensi menarik perhatian tokoh-tokoh ambisius yang ingin merebut setiap kesempatan. Bagi Nantian Xing, Feng Ziling, atau Chang Xiao, merupakan harta yang tak ternilai harganya. Menangkapnya akan menjadi keuntungan besar, dan dia tidak berniat membagi hadiahnya dengan orang lain. Terlebih lagi, lelang yang mereka bicarakan dijadwalkan akan berlangsung sesuai rencana. Hidup atau matinya Chang Xiao tidak akan menghalangi berlangsungnya lelang tersebut. Bertekad untuk segera menyelesaikan kekacauan yang terjadi, Nantian Xing tahu dia harus mengakhiri situasi ini secepat mungkin. Tujuan utamanya adalah menundukkan dan menangkap Feng Ziling, yang dia anggap sebagai harta berharga. Setelah Feng Ziling berada di bawah kendalinya, Nantian Xing bermaksud untuk bertindak seolah-olah tidak ada hal luar biasa yang terjadi, meluangkan waktu untuk menangani orang yang ditangkap. Jantung Nantian Xing berdebar kencang karena antisipasi saat ia membayangkan berbagai keuntungan yang akan diberikan Feng Ziling kepadanya. Ia yakin bahwa seiring waktu, Feng Ziling akan tunduk pada keinginannya. Termotivasi oleh keinginan ini, Nantian Xing memilih strategi yang tegas. Dia memutuskan untuk menggunakan serangan area of effect untuk memaksa Chang Xiao berhadapan langsung. Dia percaya bahwa karena perbedaan tingkat kultivasi mereka yang signifikan, pertarungan tatap muka akan menjamin kemenangannya. Ia berpikir dalam hati, selama aku bisa memaksamu untuk menghadapiku secara langsung, kau tidak akan punya tempat untuk bersembunyi. Seberapapun mahirnya kau menghindar, itu tidak akan berguna. Kau akan kewalahan. Satu kekuatan absolut dapat mengatasi 10 strategi. Itulah aturannya. Tak dapat dipungkiri bahwa pendekatan Nantian Xing memang merupakan cara paling efektif untuk melawan Chang Xiao, meskipun membutuhkan banyak energi. Nantian Xing menerjang Chang Xiao dengan kekuatan layaknya gunung, tekadnya tak tergoyahkan. Chang Xiao menyadari bahwa ia tidak punya pilihan lain selain bertindak. Meskipun ia mengerti bahwa bertahan langsung melawan serangan ini akan menelan korban yang besar, ia tidak punya pilihan lain selain mengangkat tangannya dan menghadapinya secara langsung. Benturan dahsyat menggema di udara saat Chang Xiao terdorong mundur beberapa langkah, terhuyung-huyung di ambang ambruk. Hasil dari bentrokan mereka jelas, mengungkapkan pemenang dalam pertemuan ini. Meskipun Nantian Xing telah menahan kekuatannya karena khawatir akan keselamatan Chang Xiao, ia tetap saja memberikan kejutan yang luar biasa padanya. Organ dalam Chang Xiao terasa seperti diguncang dengan keras, dan lengannya hampir hancur. Dengan sikap angkuh, Nantian Xing dengan dingin berkomentar, "Raja Feng, aku hanya menggunakan 30% dari kekuatan penuhku dalam serangan telapak tangan itu." Chang Xiao menjawab dengan tawa getir, sambil menyindir, "Begitukah? Sepertinya hidupku memang sangat berharga." Mata Nantian Xing berkilat penuh amarah saat dia membalas, "Memang benar, Raja Feng, hidupmu sangat berharga. Bahkan, tak ternilai harganya. Begitu kau menjadi budakku, kau akan mengerti betapa berharganya hidupmu sebenarnya." Dengan seringai jahat, Nantian Xing dengan main-main menjilat bibirnya sebelum berbicara dengan nada geli yang gelap, "Izinkan saya berbagi rahasia lain denganmu. Saya memiliki ketertarikan pada individu dengan semangat yang pantang menyerah. Mengubah seorang pria yang berkemauan keras menjadi seorang pelayan yang patuh dan mudah dibentuk, seseorang yang berlutut di hadapan saya dengan rela, siap menanggung keinginan dan siksaan saya tanpa bertanya, seorang pelayan yang menuruti setiap perintah saya." Rasa pencapaiannya sangat menggembirakan. Rasanya sama memuaskannya dengan mengubah seorang gadis yang berbudi luhur menjadi seorang penggoda di kamar tidur. "Namun, sayangnya kau tidak akan pernah mengalami apa yang saya alami." Nada suaranya menjadi lebih dingin saat dia melanjutkan, "Karena kaulah yang ditakdirkan untuk memberikan kepuasan itu padaku." Sebagai tanggapan, Chang Xiao tetap tanpa ekspresi, senyum tipis menghiasi bibirnya. "Apakah kau benar-benar percaya bisa mencapai itu? Haha. Sepanjang pertarungan panjang kita, kau sengaja merendahkan suara dan berusaha mengendalikan setiap suara di sekitar sini. Kurasa itu karena kau ingin merahasiakan ini, bukan? Kau ingin menyembunyikannya dari orang lain. Serangan telapak tangan yang kau lepaskan itu, memang, hanya 30% dari kekuatanmu. Dugaanku, kau perlu mengalihkan energi untuk mempertahankan kendali atas suara di area ini, sehingga kekuatanmu tidak cukup untuk serangan penuh. Kau berhasil mengendalikan ruang terbatas ini secara efektif, tetapi ingat, ibu kota saat ini dipenuhi oleh kultivator tangguh. Jika aku berkonsentrasi untuk menghancurkan satu titik di ruang ini dan meninggikan suaraku, semua rencana yang telah kau susun dengan cermat akan hancur. Kau pada dasarnya sedang melamun di siang bolong. Bodoh sekali.
Wawasan tajam Chang Xiao mengungkap niat tersembunyi Nan Tianxing, menaungi wajah Sang Tianxing dengan bayangan gelap. Ia menjawab perlahan, nadanya penuh ancaman, kau boleh mencoba, tetapi aku jamin tak satu pun kata-katamu akan keluar dari ruang ini. Bagaimana mungkin kau bisa melanggar kendaliku atas area ini dengan kultivasimu yang rendah? Lebih jauh lagi, jika kau berani menyinggungku sekali lagi, hidupmu mulai saat ini akan menjadi semakin sulit. Oh, benarkah? Kalau begitu aku akan mencobanya, jawab Chang Xiao dengan tenang sambil berdiri. Matanya berkedip seperti kilat, dan tangannya membentuk posisi seperti cakar, menghasilkan bunyi retakan yang terdengar saat jari-jarinya menekuk. Rambutnya tampak menentang gravitasi, berkibar di sekelilingnya meskipun tidak ada angin. Jelas, dia telah mendorong energi spiritual internalnya hingga batas maksimal. Kelembapan di udara, yang tercipta akibat ki yang membeku, menjadi semakin dingin. Tanpa peringatan, Chang Xiao menekan kedua telapak tangannya bersamaan dengan bunyi retakan yang keras saat tulang-tulang di jarinya terdengar patah. Suara logam yang tajam menusuk udara saat Chang Xiao memunculkan pedang panjang seolah-olah dari udara kosong. Bila pedang itu berkilauan dengan cahaya dingin yang gaib, memancarkan aura sedingin es di sekitarnya. Uap air menyatu menjadi es, dan es itu mengambil bentuk pedang. Setiap saat berlalu, ki yang dingin itu semakin pekat, menyebabkan material pedang semakin berkilau. Hanya dalam hitungan detik, sebuah pedang panjang muncul, senjata yang tampak seperti dipahat dari es berusia ribuan tahun. Chang Xiao terus memancarkan ki dingin untuk memberi nutrisi pada pedang es, menanamkan kekuatan luar biasa ke dalamnya. Di antara banyak senjata potensial yang dapat mengancam Nan Tianxing, ini adalah satu-satunya yang dapat ia panggil dalam sekejap. Itu adalah pedang jiwa es. Meskipun masih mempertahankan esensi es, pedang itu telah mengalami transformasi mendalam, bukan lagi sekadar bila beku. Pembuatan pedang ini hanyalah fase awal dari rencana rumit Chang Xiao untuk mengalahkan lawannya. Setelah menginvestasikan banyak energi dan waktu untuk mengumpulkan kekuatannya, dengan memanfaatkan kekuatan jiwa suci dan energi spiritualnya, Chang Xiao kini berada di ambang momen penting. Pada intinya, kegagalan yang tampak sebelumnya hanyalah tipu daya yang rumit, strategi yang disembunyikan dengan cerdik dan siap untuk terungkap. Bab 268. 8 ledakan tertawa. Pedang Raja. Ledakan 8 tertawa. Pedang Sang Raja. Tertarik dengan tindakan Chang Xiao, Nan Tianxing tak kuasa menahan diri untuk mengamati kejadian tersebut. Ekspresinya dipenuhi rasa jijik saat ia berkomentar, pertunjukan yang mengesankan, merebut pedang dari udara kosong. Sungguh tontonan yang luar biasa, harus kuakui. Namun, sayang sekali itu semua hanya sandiwara. Kau mungkin bisa menipu orang awam, tetapi itu tidak berarti apa-apa bagi orang sepertiku, yang jauh di atas levelmu. Tak terpengaruh oleh kata-kata meremehkan Nan Tianxing, Chang Xiao membalas dengan nada dingin, kelegaan yang disembunyikannya di balik lapisan kepercayaan diri. Ia merenung dalam hati, memikirkan kesombongan Nan Tianxing, tanpa menyadari kekuatan sejati yang kini berada di genggamannya. Pria ini menganggap dirinya jauh lebih unggul dariku, dengan sabar menunggu puncak keahlian pedangku. Ia tidak menyadari implikasi mendalam dari penggunaan pedang ini. Jika ia tahu, ia akan dipenuhi penyesalan saat ini juga. Tiba-tiba, gelombang kekuatan spiritual yang tak terduga mengalir melalui Chang Xiao. Tubuhnya memancarkan bukan hanya cahaya biru cemerlang tetapi juga cahaya keemasan yang berkilauan, mirip dengan langit berbintang yang turun ke alam fana. Menyaksikan transformasi yang menakjubkan ini, Nan Tianxing tak kuasa menahan keraguan dan kekhawatiran. Ia merasakan urgensi situasi dan bergerak mendekati Chang Xiao, mengulurkan tangan untuk menangkapnya, tak lagi mau menunggu dengan sia-sia. Chang Xiao merespons dengan cepat, mengubah posisi tubuhnya hanya dengan satu langkah, memancarkan energi yang tak terlukiskan dan mengagumkan, kehadiran karismatik yang akan membuatnya menonjol bahkan di tengah kerumunan jutaan orang. Ini adalah teknik andalannya, serangan 8 tertawa. Dengan gerakan kaki yang hampir tak terlihat, Chang Xiao melangkah maju dengan percaya diri, pakaiannya berkibar tertiup angin. Gerakannya mengingatkan pada aliran air mata air pegunungan, deburan ombak laut yang tak henti-hentinya, hembusan angin lembut yang berdesir di hutan bambu, dan berjalan-jalan di atas awan yang halus. Saat ia mengeksekusi teknik yang memukau ini, kenangan membanjiri pikirannya, terutama komentar Jun Yinglian mengenai keahlian ini. Jun Yinglian pernah berkomentar, teknik ini sungguh luar biasa, membangkitkan rasa relaksasi dan kenyamanan. Chang Xiao, nama yang Anda berikan sebelumnya tidak cukup menggambarkan kehebatannya. Karena penasaran, Chang Xiao bertanya, lalu, apa nama yang tepat untuknya? Dalam perenungan yang mendalam, raut wajah Jun Yinglian yang lembut mencerminkan pikirannya, dan dia menjawab dengan suara lembut, meskipun aku hanyalah seorang pemuda di dunia yang luas ini, aku menganggap semuanya sebagai alasan untuk tertawa, lengan bajuku berkibar, dan aku akan menertawakan seluruh dunia.
Kembali ke konfrontasi saat ini, tatapan Chang Xiao memancarkan kerinduan yang mendalam saat ia dengan anggun mengayunkan pedang panjangnya. Ia dengan lembut melafalkan, meskipun aku masih muda, dunia tidak berarti apa-apa bagiku selain bahan tertawaan, lengan bajuku berkibar, dan aku akan menertawakan seluruh dunia. Di genggamannya, pedang itu menjadi semakin dingin, berubah warna menjadi hijau zamrud pekat. Transformasi itu selesai, itu adalah pedang jiwa es, bilahnya setajam sekaligus sedingin itu, membawa aura kesungguhan, martabat, dan kehormatan. Ini tak lain adalah pedang Raja Xiao, sebuah teknik yang dikenal sebagai pedang raja. Inilah sang raja. Tiba-tiba, sensasi aneh menyelimuti Nantiansing. Seolah-olah seorang penguasa maha kuasa, penguasa seluruh dunia, berdiri di hadapannya memancarkan aura yang luar biasa dan penuh penghinaan. Rasanya seolah pedang penguasa itu akan menentukan nasibnya, yang dipertaruhkan. Dia jelas jauh lebih kuat, jauh lebih perkasa daripada pria di depannya, tetapi saat ini, pikirannya sepenuhnya berada di bawah kendali lawannya. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres, namun dia sama sekali tidak terpikir untuk melawan. Sebaliknya, ia merasa bahwa dirinya pantas mati. Ia merasa pantas untuk menunjukkan lehernya kepada lawannya dan meminta kematian. Chang Xiao tidak bisa menyangkal perasaan salahnya. Yang lebih meresahkan adalah kenyataan bahwa ia mendapati dirinya sepenuhnya terperangkap dalam cengkeraman mental lawannya. Dalam upaya putus asa untuk mendapatkan kembali kendali, ia dengan tergesa-gesa menggigit lidahnya sendiri, menyebabkan darah menyembur dari mulutnya. Dengan tekad, ia meludahkan cairan merah itu dan segera mundur. Di hadapannya, terbentang pemandangan yang mengerikan dan berkilauan. Ujung pedang panjang menggantung hanya setengah inci dari matanya yang rentan, menerjangnya seperti air terjun yang mengalir deras dari lereng gunung. Kengerian yang mencekam membuat pakaiannya basah kuyup oleh keringat. Keterlambatan reaksi sekecil apapun pasti akan mengakibatkan hilangnya matanya secara permanen. Meskipun hampir tak terkalahkan, matanya tetap menjadi titik lemah. Bukan hanya matanya yang dalam bahaya, jika pedang itu menembus matanya dan terus menusuk tanpa henti, pedang itu akhirnya akan mencapai otaknya, menyebabkan kematian seketika. Itu nyaris celaka. Sangat nyaris. Gemetar ketakutan dan basah kuyup oleh keringat, dia berteriak marah, seni pedang macam apa ini? Namun, Chang Xiao tetap diam, hanya menggeser kakinya sekali lagi. Langkah maju yang tampak santai itu secara paradoks terasa seperti Yaot Novremen memundur, menghindar, dan naik ke ketinggian yang tak terelakkan. Gerakannya tampak tanpa usaha, namun seolah-olah ia menduduki setiap posisi yang mungkin sekaligus. Bahkan dengan mata Nantiansing yang berpengalaman, dia tidak dapat menentukan lokasi pasti Chang Xiao. Manuvernya yang sulit diprediksi membingungkannya, membuat setiap upaya untuk mengantisipasi pergerakan Chang Xiao menjadi sia-sia. Di tengah cahaya yang memancar, serangan pedang lain menghantamnya. Pedang es itu memancarkan aura dingin yang membekukan udara di sekitarnya. Gerakan pedang itu tampak dipandu oleh kehendak ilahi, dan sifatnya yang tak tertahankan membuat Nantiansing merinding. Nantiansing menyadari bahwa dia tidak bisa hanya bertahan melawan serangan ini, yang mendorongnya untuk mundur lebih jauh. Tiba-tiba, matanya melebar karena pencerahan, dan dia berseru, mungkinkah itu pedang jiwa, seperti yang diramalkan dalam mitos. Menggunakan pedang dengan jiwa seseorang, menariknya keluar dengan esensi roh suci, untuk menjadi penguasa dunia yang tak tertandingi. Namun, Chang Xiao tetap tidak bereaksi. Tatapannya tetap tenang, dan ekspresinya hanya menunjukkan ketidakpedulian. Pedang panjang itu berkilauan, memancarkan bintik-bintik bercahaya yang mengingatkan pada bunga yang berguguran, sebuah tampilan dari pedang raja. Kehendak Tuhan. Nantiansing tahu dia berada dalam bahaya besar. Dengan putus asa, dia berusaha menghindari serangan tanpa henti. Namun, setelah hanya 2 ronde pertempuran, dia mendapati dirinya terluka, darah menyembur ke udara. Di bawah serangan tanpa henti dari Raja Xiao, pertahanan fisik Nantiansing akhirnya runtuh. Chang Xiao berhasil melukai lawannya yang tangguh dengan pedangnya, dan ia memanfaatkan keunggulannya dengan meningkatkan kecepatan. Bila pedang itu menghantam Nantiansing, ketajaman dan bobotnya mengingatkan pada jutaan gunung yang runtuh dari langit, sebuah bukti kekuatan pedang raja. Gunung di atas. Di tengah pertempuran, aliran energi ungu menari-nari di udara, bukti hubungan mendalam Chang Xiao dengan pedang. Dia memadukan gerakan kaki 8 ledakan tertawa dengan teknik pedang raja, memberinya energi ki ungu yang naik dari timur dan mengendalikan pedang dengan jiwanya. Roh sucinya meresap ke dalam pedang, terkunci di tempatnya oleh pikiran spiritualnya. Dia mempertahankan fokus yang tak tergoyahkan. Pada saat ini, kemampuan bertarung Chang Xiao melampaui kemampuannya yang biasa setidaknya 10 kali lipat, bahkan mungkin lebih. Saat ia mengeksekusi jurus ini, ia dengan tajam merasakan cadangan ki spiritualnya yang semakin menipis.
Ia tidak dapat mempertahankan teknik pedang raja untuk jangka waktu yang lama karena fondasi kultivasinya yang relatif rendah. Satu-satunya hal yang melegakan adalah dia berhasil melancarkan serangan pedang. Pukulan mematikan sudah di depan mata. Nantian Xing berteriak putus asa. Dia bahkan tidak berani mencoba bertahan melawan serangan yang akan datang, malah mundur dengan putus asa sambil melepaskan semburan energi biru sebagai kultivator tingkat atas tahap asal langit, dengan panik mendorong telapak tangannya ke depan dalam upaya putus asa untuk bertahan hidup. Bab 269. Serangan balik. Serangan balik. Nantian Xing mengerahkan seluruh tenaganya dalam upaya putus asa untuk bertahan melawan serangan mematikan tanpa henti dari Chang Xiao. Dengan setiap ayunan pedang, dia mendapati dirinya mundur, menghindar, dan nyaris terhindar dari ujung pedang yang mematikan. Saat dihadapkan dengan teknik-teknik yang sebelumnya tidak dikenal dan mematikan ini, Nantian Xing menyadari sesuatu yang mengejutkan, bertahan hidup lebih penting daripada kemenangan dalam pertemuan berbahaya ini. Kemudian, terjadilah ledakan dahsyat, dan cahaya merah menyala yang mengingatkan pada darah membumbung ke langit. Ini adalah 1000 gunung runtuh, dan kekuatan penghancurnya berada pada puncaknya. Meskipun Nantian Xing memiliki kultivasi yang unggul dan reputasi sebagai salah satu kultivator terkemuka di negeri Hanyang, pada intinya, ia masih seorang praktisi tahap asal langit. Menghadapi gempuran ribuan gunung metaforis yang menghantamnya secara bersamaan, usahanya gagah berani tetapi pada akhirnya sia-sia. Serangan mematikan ini pernah mengirimkan gelombang kejut ke seluruh alam King Yun, dan Nantian Xing kini menanggung dampak dahsyatnya. Saat ia mundur ke tepi tembok, cahaya cemerlang pedang itu akhirnya menghilang, meninggalkan selusin luka di tubuhnya. Meskipun tidak dalam, luka-luka itu mengeluarkan banyak darah. Secara total, serangan pedang Chang Xiao telah melukai Nantian Xing setidaknya sebanyak 70 kali. Dengan erangan terakhir yang dalam, Chang Xiao melepaskan serangan terakhirnya. Itu adalah dorongan yang kuat, tetapi dia sudah mencapai batas ketahanannya. Nantian Xing, didorong oleh tekad yang kuat, bertahan dengan sekuat tenaga, memberikan serangan telapak tangan yang luar biasa. Benturan itu membuat Chang Xiao terhuyung, dan dia terlempar ke belakang. Terlepas dari kecemerlangan pedang raja yang tak terbantahkan dan hampir tak terkalahkan, Chang Xiao tetap berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam hal kultivasi. Meskipun pedang itu telah memberinya keunggulan sepanjang pertempuran, kekuatannya melemah di saat-saat terakhirnya, dan dia tidak lagi mampu menahan dampak balik dari serangan telapak tangan tersebut. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, namun membuat Chang Xiao merasa sangat lelah dan babak belur, tubuhnya sakit dan hancur. Meskipun dantiannya masih dengan giat mengumpulkan ki spiritual, bersiap untuk serangan lain untuk mengalahkan Nantian Xing, Chang Xiao sangat menyadari bahwa waktu hampir habis. Dengan desahan pasrah, dia menerima bahwa dia mungkin kekurangan energi yang dibutuhkan untuk pukulan terakhir itu. Pedang raja terdiri dari 9 teknik, dan Chang Xiao telah mengerahkan seluruh kekuatannya, memanfaatkan kekuatan jiwa dan kekuatan roh sucinya. Namun, kelelahan mulai melanda setelah hanya 3 teknik, membuatnya kehabisan tenaga dan berada di ambang kekalahan. Chang Xiao mendapati dirinya tak mampu lagi mempertahankan posisinya. Serangan tanpa henti dari Nantian Xing begitu dahsyat, dan ia terlempar ke udara, kendalinya atas situasi pun lepas. Di tengah kekacauan pertempuran, Nantian Xing tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah. Begitu serangan pedang Chang Xiao berhenti, Nantian Xing membalas dengan efisiensi tanpa ampun, mengabaikan upaya apapun untuk menyembuhkan luka-lukanya sendiri. Gerakan Nantian Xing bagaikan kilat yang cepat, dan dengan tiba-tiba yang mengejutkan, ia muncul tepat di depan Chang Xiao, tubuhnya yang babak belur menjadi bukti intensitas pertarungan mereka. Chang Xiao mendapati dirinya lengah saat pukulan telapak tangan Nantian Xing mendarat tepat di dadanya, benturan itu membuatnya tersentak. Pada momen penting ini, Chang Xiao telah berubah dari harta yang didambakan menjadi senjata ampuh, pedang bermata dua yang berpotensi mengakhiri hidup Nantian Xing. Nantian Xing, yang beruntung lolos dari kematian dengan selisih yang sangat tipis, tidak berani berhenti dalam pengejarannya yang tanpa henti. Dia berpegang teguh pada harapan untuk menangkap Chang Xiao hidup-hidup, menyadari bahwa luka parah atau bahkan kematian seketika dapat lolos dari genggamannya kapan saja. Jeritan kestongku yang menggema di medan perang yang kacau balau saat Chang Xiao memuntahkan semburan darah merah, tubuhnya terlempar ke belakang dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Nantian Xing, memanfaatkan kesempatan itu, menerjang lawannya yang jatuh dengan tekad yang tak tergoyahkan. Dengan langkah yang kuat, ia tanpa ampun menjepit Chang Xiao ke tanah, kakinya berfungsi sebagai penjepit yang tak kenal ampun. Di tengah rentetan kutukan dan hinaan yang penuh kebencian, Nantian Xing mencaci maki Chang Xiao dengan amarah yang tak terkendali, "Dasar bajingan. Aku akan mengakhiri keberadaanmu yang menyedihkan. Kau hama yang tak berarti. Lihatlah malapetaka yang telah kau timbulkan padaku." Chang Xiao terbaring terhimpit di bawah tekanan berat penyerangnya, gerakannya sangat terbatas.
Meskipun dalam situasi genting, ia membalas tatapan jahat Nantiansing dengan ekspresi dingin dan jijik. Sebagai balasannya, ia mengucapkan kata-kata serak, "Kalau begitu lakukan saja. Apa yang menahanmu? Apakah serangan yang kau gunakan padaku hanya 30% dari kekuatanmu yang sebenarnya?" Meskipun diliputi amarah, Nantiansing ragu untuk memberikan pukulan terakhir. Pragmatisme membimbing keputusannya, menjaga Chang Xiao tetap hidup berarti mempertahankan kemungkinan untuk mendapatkan manik-manik dan tertinggi yang tak ternilai harganya. Semasa hidupnya, Chang Xiao mewakili potensi tambang emas, sementara setelah mati, ia tidak akan lebih dari sekadar cangkang tak bernyawa. Meskipun amarahnya meluap dan kebenciannya mendalam terhadap Chang Xiao, Nantiansing menahan diri untuk tidak mengakhiri hidup Chang Xiao dengan serangan mematikan. Namun, amarahnya tetap tak terkendali, dan tanpa jalan keluar untuk melampiaskan kemarahannya yang terpendam, ia tiba-tiba mengayunkan tangannya. Tamparan yang dihasilkan merupakan pengingat keras akan dominasinya, disertai senyum jahat dan janji siksaan. "Aku belum akan membunuhmu, tetapi aku bisa membuat hidupmu seperti neraka. Aku akan menunjukkan padamu bahwa ada nasib yang jauh lebih buruk daripada kematian, jauh lebih buruk." Tanpa terpengaruh, Chang Xiao menatap Nantiansing dengan sikap yang teguh. Dia menjawab dengan acuh tak acuh, "Aku tidak membutuhkan kisah-kisah peringatanmu. Aku memiliki pengetahuan tentang penderitaan yang jauh melampaui imajinasimu." Nantiansing membalas dengan tamparan keras lainnya di wajah Chang Xiao. Senyum sinis menghiasi bibirnya saat dia menyatakan, "Kau sepenuhnya berada di bawah kekuasaanku sekarang. Berani-beraninya kau mempertahankan kesombonganmu. Setiap kata yang kau ucapkan akan dibalas dengan tamparan. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama." Sebagai respons, Chang Xiao mendengus menghina sebelum tiba-tiba memuntahkan sejumlah besar darah, warnanya yang merah tua sangat pertanda buruk. Chang Xiao tak mampu menahannya. Ia terpukul. Nantiansing tak berhenti. Begitu serangan pedang Chang Xiao berhenti, Nantiansing langsung membalas. Ia bahkan tak berusaha sedikit pun untuk menyembuhkan dirinya. Dia bergerak begitu cepat. Tiba-tiba, dia muncul di depan Chang Xiao dengan tubuhnya berlumuran darah. Chang Xiao tidak sempat bereaksi sebelum dia terkena pukulan telapak tangan di dadanya dari Nantiansing. Pada saat itu, Chang Xiao berhenti menjadi aset berharga di mata Nantiansing, sebaliknya, ia berubah menjadi senjata mematikan, yang mampu mengakhiri hidup Nantiansing. Untungnya, Nantiansing nyaris lolos dari kematian beberapa saat sebelumnya, dan ia tidak berani mengendurkan langkahnya. Meskipun demikian, ia tetap berharap dapat menangkap Chang Xiao. Jika tidak, Chang Xiao pasti akan menderita luka parah atau bahkan menemui ajalnya dalam sekejap. Dengan teriakan, Chang Xiao memuntahkan seteguk darah dan terlempar ke belakang. Sebelum tubuhnya menyentuh tanah, Nantiansing sudah berada di atasnya, melayang di udara di atas Chang Xiao. Suara dentuman keras menandai injakan kuat Nantiansing di dada Chang Xiao, menjatuhkannya ke tanah. Sambil melontarkan kutukan, Nantiansing mengamuk, "Dasar bajingan. Aku akan membunuhmu. Dasar penjahat tak berarti. Kau telah melukaiku dengan begitu parah." Chang Xiao tergeletak di tanah, dadanya menanggung beban amarah Nantiansing, seperti tertindas di bawah gunung. Meskipun tekanannya sangat besar, dia masih memiliki sedikit kemampuan bergerak. Dengan tatapan menghina, dia berdesis, "Kalau begitu lakukan saja. Apa yang menahanmu? Serangan yang kau lepaskan padaku, apakah itu hanya 30% dari kekuatanmu yang sebenarnya?" Nantiansing dipenuhi amarah, namun prospek membunuh Chang Xiao tetap tidak menarik baginya. Selama Chang Xiao masih hidup, ia mewakili potensi sumber kekayaan yang tak terbatas. Setelah kematiannya, ia tidak akan lebih dari sekadar bangkai yang tak berguna. Meskipun kebencian terhadap Chang Xiao mengalir dalam diri Nantiansing, dia ragu untuk mengakhiri hidupnya. Membunuh Feng Ziling mungkin memberikan kepuasan sesaat, tetapi itu akan memutuskan jalur menuju manik-manik dan tertinggi yang didambakan, sebuah pilihan yang sudah sangat jelas. Meskipun demikian, intensitas amarah Nantiansing membuatnya diliputi keinginan yang sangat besar untuk membalas dendam. Tanpa peringatan, dia mengayunkan tangannya, menamparkan wajah Chang Xiao dengan keras. Sambil menyeringai jahat, dia menyatakan, "Aku belum akan membunuhmu, tetapi aku bisa membuat hidupmu seperti neraka. Kau akan tahu bahwa ada takdir yang jauh lebih buruk daripada kematian, jauh lebih buruk." Chang Xiao tetap tenang dan terkendali, suaranya tak bergetar saat ia membalas, "Tidak perlu peringatanmu. Aku sudah sangat familiar dengan nasib seperti itu, jauh lebih familiar daripada yang bisa kau pahami." Telapak tangan Nantiansing kembali mengenai wajah Chang Xiao, disertai seringai jahat. "Kau sepenuhnya berada dalam genggamanku sekarang. Berani-beraninya kau menunjukkan kesombongan seperti itu. Setiap kata yang kau ucapkan akan membuatmu mendapat tamparan lagi.
Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Tanpa gentar, Chang Xiao mendengus mengejek, diikuti semburan darah tiba-tiba dari mulutnya, merah padam seperti laut yang berbadai. Nantian Xing terkejut, karena telah menahan serangannya untuk menghindari membunuh Chang Xiao secara tidak sengaja. Dia mengurangi tekanan pada kakinya, berusaha untuk tidak menimbulkan kerusakan yang berlebihan. Pada saat genting ini, di dalam ruang tanpa batas, sebuah telur tiba-tiba naik, jelas merasakan keadaan Chang Xiao yang genting. Telur itu bergetar hebat di udara, menyebabkan energi ungu di sekitarnya mendidih. Dalam sekejap mata, dengan raungan yang memekakkan telinga, gelombang energi ungu menyerbu dantian Chang Xiao seperti banjir yang mengamuk. Dalam keadaan lemahnya, Chang Xiao merasakan dantiannya berubah dari kosong menjadi penuh dalam sekejap. Energi yang luar biasa mengancam untuk meledak, ledakan diri akan segera terjadi jika tidak dilepaskan. Tepat ketika Nantian Xing sesaat melonggarkan cengkeramannya, karena tidak siap untuk membela diri terhadap serangan mendadak, Chang Xiao meraung dan melompat berdiri. Dia mengayunkan kedua tangannya ke dada Nantian Xing. Nantian Xing lengah karena serangan balik tak terduga dari Chang Xiao, sebuah pukulan keras ke dada. Jeritan terdengar, disertai suara tulang patah. Serangan Chang Xiao telah mematahkan dua tulang rusuk Nantian Xing. Nantian Xing terlempar cukup jauh, namun di tengah rasa sakit, ia mengumpulkan cukup kekuatan untuk membalas. Dengan amarah yang meluap, ia melepaskan serangan telapak tangan dengan kekuatan penuh, mematikan dan tanpa ampun. Chang Xiao, menyadari besarnya energi spiritual yang mengalir dalam dirinya, mempersiapkan diri untuk menghadapi dampaknya. Alih-alih menghindar, dia dengan berani melangkah maju, menangkis serangan Nantian Xing dengan dadanya. Bab 270. Serangan mematikan. Serangan mematikan. Chang Xiao menarik kembali seluruh ki spiritualnya, termasuk perisai yang telah ia gunakan untuk membela diri. Ia berdiri siap untuk menyerap energi daripada memancarkannya. Strategi ini mirip dengan apa yang telah ia lakukan selama konfrontasinya dengan Wen Rencucu, mencoba untuk menembus situasi saat ini. Di saat genting ini, ia menyerupai seekor paus raksasa yang mengarungi hamparan samudera yang luas, mati-matian berusaha menerobos. Kegagalan untuk melakukannya berarti kekalahan pasti dalam pertempuran yang sedang berlangsung. Bahkan jika ia berhasil bertahan untuk waktu yang singkat, kekalahan pada akhirnya tak terhindarkan. Serangan telapak tangan bertenaga penuh yang dilancarkan oleh Nantian Xing menyalurkan energi ke dantian Chang Xiao dengan tekanan luar biasa, menghasilkan benturan yang menggema. Chang Xiao tak kuasa menahan erangan saat terkena pukulan keras itu, membuatnya terhuyung mundur seperti daun yang jatuh. Bersamaan dengan itu, perubahan mendalam terjadi di dalam tubuhnya, menandai pecahnya penghalang antara tingkat pertama dan kedua tahap asal langit. Di saat genting ini, Chang Xiao menunjukkan keberanian yang luar biasa. Dihadapkan pada situasi hidup dan mati, ia memilih tindakan yang berani dan gegabah. Ia memanfaatkan energi dari serangan lawannya, dikombinasikan dengan ki spiritual yang melimpah di dalam tubuhnya sendiri, untuk menerobos batas secara paksa. Sungguh menakjubkan, ia berhasil. Tindakan berani Chang Xiao tak dapat dipungkiri merupakan pertaruhan dengan mempertaruhkan nyawa, sebuah perjalanan berbahaya melalui lorong-lorong kematian itu sendiri. Setelah batas yang tangguh itu hancur, gelombang ki spiritual yang tak terkendali membanjiri Jing dan Mei-nya seperti gelombang pasang yang tak henti-hentinya. Namun, pencapaian tingkat kedua tahap asal langit menuntut pengorbanan yang besar darinya. Di saat yang penuh gejolak ketika menerobos batas, Chang Xiao tanpa sadar memuntahkan darah 3 kali, Jing dan Mei-nya mengalami luka parah. Bahkan organ dalamnya pun terganggu oleh gelombang kejut yang dahsyat. Serangan Nantian Xing dengan kekuatan penuh jauh dari biasa, tidak ada bagian tubuh Chang Xiao yang luput dari serangan itu. Darah mengalir bukan hanya dari mulutnya tetapi juga dari hidung, telinga, dan matanya, menggambarkan luka yang sangat parah. Keterkejutan awal Nantian Xing dengan cepat berubah menjadi amarah yang memuncak. Darah merembes dari antara bibirnya, dan seluruh tubuhnya diselimuti warna merah darah, namun dia tetap melanjutkan serangannya yang tak kenal lelah. Berani-beraninya kau. Kau hanyalah mangsa yang ditakdirkan untuk kemenanganku, namun kau berani memilih untuk melarikan diri. Aku harus memusnahkan keberadaanmu, dasar bajingan hina. Pada momen penting itu, mata Chang Xiao berbinar saat ia mengamati banyaknya luka yang menghiasi tubuh Nantian Xing, dengan perhatian khusus pada luka-luka di dadanya yang sedikit cekung. Itu adalah momen pencerahan. Semua usaha gigih Chang Xiao akhirnya membuahkan hasil. Di luar dugaan, ia berhasil merebut kesempatan yang selama ini ia kejar tanpa henti, meskipun itu berarti berada di ambang kematian. Ketika serangan jarum Chang Xiao gagal, dia menyadari bahwa Nantian Xing memiliki tingkat kultivasi yang luar biasa, kemungkinan lebih unggul daripada sebagian besar kultivator elit di negeri Hanyang. Bahkan serangan jarumnya yang ampuh pun hampir tidak melukai Nantian Xing. Dengan demikian, Chang Xiao telah menyusun rencana yang cermat untuk menghadapi lawan yang tangguh ini.
Awalnya, ia memberikan kerusakan dingin pada Nantianxing, membuatnya menjadi sangat waspada dan memaksanya untuk bersikap defensif. Ini memberi Chang Xiao waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan kekuatan jiwa dan jiwa sucinya. Pedang Raja, seni bela diri spesialnya, adalah langkah selanjutnya. Meskipun akan ideal jika ia mengalahkan Nantianxing dengan pedang itu, hanya dengan menggunakannya saja sudah menimbulkan masalah yang signifikan bagi lawannya dan meningkatkan peluang Chang Xiao untuk meraih kemenangan. Itulah strategi Chang Xiao. Anehnya, patah tulang dada Nantianxing bukanlah bagian dari rencana tersebut. Mengingat perbedaan tingkat kultivasi mereka yang cukup besar, Chang Xiao telah menetapkan ekspektasinya secara sederhana. Namun, dia tidak menduga refleks dan kekuatan Nantianxing yang mengesankan. Chang Xiao mengira dia akan mendapatkan keuntungan besar saat menggunakan pedang raja, tetapi Nantianxing terbukti sebagai pembela yang tangguh. Meskipun melancarkan 3 serangan pedang, tidak satu pun yang menimbulkan luka fatal pada Nantianxing. Kesalahan terbesar Chang Xiao terletak pada melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Bahkan dengan terobosannya ke tahap baru, tahap asal langit, dan penyederhanaan teknik pedang raja, melakukan 3 serangan telah menguras ki spiritualnya. Jika tidak, dia tidak akan menderita serangan balik yang begitu dahsyat dari Nantianxing, yang berujung pada terjepit di bawah kaki musuhnya. Boundless Space memang merupakan aset penting selama cobaan ini. Ini adalah kejadian yang tak terduga. Bahkan tanpa campur tangan ruang tanpa batas, Chang Xiao mungkin masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan mengalahkan Nantianxing. Namun, bantuan tentu saja sangat dibutuhkan. Nantianxing, yang kini terpukul dan dipenuhi amarah, melompat ke udara, suatu perkembangan yang sangat sesuai dengan niat Chang Xiao pada saat kritis ini. Setelah baru saja mencapai terobosan ke tingkat kedua, Chang Xiao telah mendapatkan kepercayaan diri yang baru, bersamaan dengan sedikit keberuntungan. Dan justru kepercayaan diri dan keberuntungan inilah yang akan membentuk nasib pertemuan mereka. Di mata Nantianxing, Feng Monarch tampak seperti daun yang rapuh, seolah tak memiliki kekuatan untuk membela diri. Ia tidak menyadari bahwa, pada saat genting ini, Chang Xiao telah mempertaruhkan nyawanya untuk mendorong dirinya ke level baru, suatu prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Namun, Nantianxing sama sekali tidak menyadari perkembangan luar biasa ini. Pikirannya dipenuhi fantasi dan antisipasi yang menyiksa. Di matanya, hanya ada siksaan dan kenikmatan. Aku akan menangkapmu dan secara sistematis mematahkan lengan dan kakimu, hanya untuk memperbaikinya sebelum menyiksamu lebih lanjut, mematahkan dan memperbaiki, tanpa henti. Ini akan menjadi permainan pertama yang kita mainkan begitu kau menjadi tawananku. Tunjukkan padaku bagaimana kau bisa melawan, jika kau berani. Nantianxing sepenuhnya tenggelam dalam lamunan sadis ini sementara Chang Xiao, di tengah kekacauan, meliuk-liukkan tubuhnya dengan cara yang aneh di udara. Namun, Nantianxing tidak terlalu memperhatikan gerakan yang tampaknya tidak berbahaya ini. Gerakan melayang di udara seperti itu sering terjadi sebagai respons alami ketika seseorang terkena benturan keras. Itu adalah kejadian yang umum. Namun kemudian, aura yang tidak biasa menyelimuti udara, kehadiran energi gelap yang sekilas, muncul dan menghilang dalam sekejap. Akhirnya, Chang Xiao melancarkan serangan mematikan yang menentukan. Sesaat kemudian, Nantianxing mengeluarkan jeritan melengking. Tiba-tiba, lebih dari selusin lukanya meletus menjadi rasa sakit yang hebat dan menyengat, dan semuanya tampak memancarkan hawa dingin yang menusuk. Rasanya seolah-olah sejumlah senjata tersembunyi telah menembus tubuhnya secara instan, menyerang jauh ke dalam. Di tengah cahaya hitam yang menyelimuti udara, 3 pisau terbang menancap di dadanya, sementara 12 jarum terbang menancap di sekujur tubuhnya. Penetrasinya dalam, dan rasa sakitnya sangat menyiksa. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.